mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah jadi sini tuh. Bab 2086 sampai bab 2090. Taiksu berkata dengan tidak setuju. Bagaimana ini bisa dikatakan sebagai lelucon? Di kuil Yuksu kita, sejauh ini, hanya patriark yang mencapai pencerahan dan menjadi abadi dan memasuki dunia abadi. Pasti masih ada di sana. Karena dia masih di sana, wajar jika dia muncul dalam mimpi adikku sekarang. Mendengar ini, Ling Suzi langsung mengganti topik pembicaraan dan memberitahu Taiksu, Sengo, dan yang lainnya, "Oke, jangan lakukan itu sekarang. Itu omong kosong. Menantu laki-lakiku yang baik punya banyak hal yang harus dilakukan saat ini. Mengapa kamu membicarakan semua omong kosong ini?" Setelah mengatakan ini, Ling Suzi membuang senyuman di wajahnya dan berkata dengan serius, "Menantu laki-lakiku yang baik, 3 hari yang lalu, aku sudah memberitahumu bahwa selama kamu mengingat semua buku di Gua Lingsu dalam 3 hari, aku akan memberitahumu di mana ketiga senjata ajaib itu disembunyikan. Dengarkan sekarang, tali api berlian ini terletak di ujung langit, dan ujung langit itu berada di sebuah pulau kecil bernama Zizu di selatan laut. Sudut laut itu terletak di Laut Nanshan, tepat di sebelah timur, dari kota Nanshan. Adapun jurang bumi, selama Anda dapat menemukan 2 lokasi ini, Anda tentu akan tahu di mana jurang bumi itu berada." Li Fugui jelas tercengang saat mendengar ini. Dia awalnya mengira Ling Suzi akan memberitahunya koordinat spesifiknya, tapi tanpa diduga, lelaki tua itu hanya memberitahunya gambaran kasarnya. Misalnya, dia tidak tahu seberapa besar Pulau Zizu, atau di mana letak tanjung laut di pulau itu. Jika Anda membawa begitu banyak orang ke sana sendirian, bukankah masih seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Tepat ketika Li Fugui hendak mengajukan pertanyaan dengan hati-hati, Ling Suzi berbicara lagi dan berkata sambil tersenyum, "Menantu laki-laki Xian, saya tahu Anda pasti sedang berpikir dalam hati sekarang bahwa mencoba menemukan 3 artefak ajaib ini di tempat sebesar itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi yang ingin aku sampaikan padamu adalah ya, ada kehendak Tuhan dalam segala hal. Jika kamu harus menemukannya, kamu pasti akan menemukannya. Saya beritahu Anda koordinat spesifiknya." Huaduo berkata saat ini, berdiri, menatap Ling Suzi di depannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Selir tua, kamu agak menyesatkan. Sebelumnya, saya pikir kamu akan memberitahu kami koordinat spesifiknya. Tapi sekarang, beritahu kami ada begitu banyak posisi ini." Sebelum Huaduo bisa menyelesaikannya, tetapi Qiang Qiong berkata perlahan, "Wakil Direktur Hua, saya pikir saudara Lingsu pasti mempunyai pemikirannya ketika dia mengatakan ini. Oke, tidak peduli apakah kita dapat menemukannya atau tidak, ayo pergi ke sana dulu. Atur penerbangan." Pada titik ini, Chang Qiong memandang Li Fugui dan bertanya dengan serius, "Saudaraku, beritahu saya, kemana kita harus pergi pertama kali ini?" Li Fugui merasa tertekan. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah penduduk desa yang masih disegel di desa Xiaoxi dan Li Xiuling dan lainnya. "Saya pikir ketika saya keluar dari gua kali ini, saya bisa mendapatkan koordinat spesifiknya, dan kemudian saya akan membawa sekelompok orang ini dan langsung mencari senjata ajaib, lalu kembali dan segera membuka segelnya." Tapi sekarang sepertinya dia masih memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Ada keheningan di ruangan itu. Mata semua orang tertuju pada Li Fugui. Ling Suzi melihat ini, dia berkata dengan tulus, "Menantuku sayang, bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Pertama, aku tidak tahu koordinat spesifiknya. Kedua, ketika kamu sedang mencari senjata ajaib, kamu sebenarnya tidak hanya mencari senjata ajaib." Yu Zhen melihat apa yang dikatakan lelaki tua itu.
Dia bertanya dengan marah, "Ayah, apa yang kamu dengar kamu katakan?" "Kami pergi ke sana untuk mencari artefak magis, hanya artefak ajaib. Mungkinkah kita sedang melakukan perjalanan?" "Kapan ini terjadi? Tahukah kamu ini akan segera terjadi?" Li Fugui, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berdiri, dengan senyum tipis di wajahnya. Baru saja dimulai, dia juga tidak mengerti maksud Ling Sansi. Tapi saat Yu Zhen bertanya pada Ling Suzi, dia tiba-tiba menyadari bahwa pencariannya akan senjata ajaib kali ini mungkin merupakan semacam latihan spiritual. "Sepertinya saya datang ke kuil Yuksu kali ini, dalam rencana sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bisa datang ke sini lagi. Dan setelah datang ke sini, saya bingung dan dibawa ke gua Lingsu oleh Ling Suzi. 3 hari, di mata orang lain, Anda mungkin belum belajar banyak. Tapi dia mengetahuinya, dalam 3 hari terakhir, dia tidak hanya mempelajari formasinya, tetapi yang terpenting, dia memperoleh pemahaman baru tentang dunia dan latihan seni bela diri kuno. Seperti yang dikatakan salah satu buku, latihan adalah kombinasi dari latihan dan latihan. Saya pikir sejak saya mulai berlatih, meskipun saya telah pergi ke banyak tempat, sebagian besar waktu saya berlatih atau hanya berlatih. Tidak pernah terpikir olehnya untuk menggabungkan latihan dan latihan saat bepergian ke daerah lain. Dan sekarang, temukan sendiri ketiga senjata ajaib ini. Tempat-tempat yang akan dia kunjungi adalah area yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Di area ini, dia tidak tahu apa yang akan dia temui dan hal apa yang akan dia selesaikan. Waspadai hal ini. Li Fugui memandang semua orang dan berkata-kata demi kata, "Kalau begitu ayo kita pergi ke Tianxia dulu." Huaduo memandang Li Fugui dengan kaget dan bertanya, "Fugui, apa yang kamu lakukan? Kami tidak tahu banyak informasi tentang Tianxia, jadi jika kita pergi ke sana dengan berani, jika kita menghadapi bahaya, kita..." Tanpa menunggu Huaduo selesai, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, meskipun kita tidak mengetahui banyak informasi, saya rasa kita masih punya mulut, kita bisa terus bertanya sepanjang jalan. Terutama Ibu Pertiwi dan Jenny dan lainnya." Saat mencari sekte Beidou, mereka bisa merasakan kegelisahan yang mendalam di hati Li Fugui. Tapi sekarang, dilihat dari sikap Li Fugui, sepertinya orang ini tidak terburu-buru menyelamatkan orang-orang di desa Xiaoxi. Dengan penuh keraguan, Jenny bertanya ragu-ragu, "Fugui, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan orang-orang di desa Xiaoxi?" Li Fugui berkata terus terang, "Tentu saja. Tapi masalahnya, selain mencari senjata ajaib terlebih dahulu dan membuka segelnya, kita juga punya apakah ada cara lain yang baik. Oke, mari kita selesaikan masalah ini untuk sementara waktu, ayo makan dulu. Setelah kita selesai makan, Duo, kamu bisa merencanakan perjalanannya. Kali ini perjalanannya lebih baik, jaraknya jauh, jadi menurutku tidak akan terlalu banyak orang yang lewat. Mari kita diskusikan dan lihat siapa yang mau pergi bersamaku." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan berjalan keluar pintu. Ling Suzi melihat ini, dia segera mengikuti di belakang Li Fugui. Huaduo tidak sabar untuk bertanya, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan?" Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Pergi ke kamar mandi." Semua orang benar-benar bingung saat mendengar ini. Huaduo dan Yu Zhen saling memandang, dan Yu Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Duo, apa yang terjadi?" Huaduo melihat sosok Li Fugui yang pergi, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa kepada Yu Zhen. Setelah Li Fugui keluar, tidak pergi jauh, Ling Suzi mengejarnya. "Xian Fugui, tunggu sebentar." Li Fugui berhenti, berbalik dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa?" Ling Suzi berdiri di sisi Li Fugui.
Dia melihat ke kiri dan ke kanan terlebih dahulu, dan ketika dia melihat tidak ada yang menyusul, dia tersenyum dan berkata, "Menantu laki-laki Xian, saya baru saja mendengar Yu Zhen mengatakan bahwa Anda bertemu dengan seorang lelaki tua dalam mimpi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menceritakan kejadian itu lagi kepada saya." Li Fugui melihat ekspresi penasaran pada Ling Suzi menghadapi. Dia bertanya dengan bingung, "Ayah mertua, bukankah kamu sudah mengatakan semua yang seharusnya kamu katakan tadi?" Ling Suzi sepertinya menahan kata-katanya, namun di depan Li Fugui, dia tampak malu untuk berbicara. Li Fugui melihat Ling Suzi ragu-ragu, jadi dia berkata terus terang, "Apapun yang ingin kamu ketahui, katakan saja, kita hanya berdua sekarang. Lagi pula, aku sudah mengalami banyak hal yang berantakan. Haha, tidak ada salahnya menambahkan sedikit tekanan lagi padaku." Ling Suzi melambaikan tangannya sambil tersenyum. "Jangan khawatir, apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah tidak memberi tekanan lebih pada Anda. Ayo lakukan, cepat atau lambat Anda akan mengetahuinya lagi pula." Ini saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Kali ini, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tinggalkan kata-kata ini, Ling Suzi berbalik dan berjalan ke depan, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Menantu laki-laki Xian, ikut aku." Li Fugui menyentuh bagian belakang kepalanya, dan berkata sambil tersenyum masam, "Kemana lagi kamu akan pergi? Bawa aku." Tanda tanya petik 2. Di bawah kepemimpinan Ling Suzi, Li Fugui datang ke aula leluhur yang didedikasikan untuk para penguasa kuil Yuxu di masa lalu. Baru saja berjalan ke pintu, Ling Suzi berlutut, setelah berlutut di tanah 3 kali 9 kali. Dia hanya berdiri, melangkah maju dan mengetuk pintu dengan lembut, menunggu beberapa detik, lalu membuka pintu. Li Fugui mengikuti Ling Suzi dan bertanya, "Mengapa kamu membawaku ke aula leluhur?" Ling Suzi masih tidak menjawab. Tunggu Li Fugui memasuki ruangan. Dengan lilin di rumah menyala, Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke depan aula leluhur. Ling Suzi dapat melihat dari ekspresi wajah Li Fugui apa yang dipikirkan anak laki-laki ini. Setelah hening sejenak, Ling Suzi mendatangi Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Katakan padaku, apakah lelaki tua yang kamu lihat dalam mimpimu sama dengan yang ada di depanmu?" Pada saat yang sama, sebuah ide berani muncul di benaknya. Melihat Ling Suzi, dia dengan cepat bertanya, "Ayah mertua, mungkinkah ada 3 alam di dunia ini?" Ling Suzi menghela nafas dan berkata, "Ada beberapa hal yang belum bisa kuberitahukan padamu. Kamu akan tahu kapan kamu benar-benar menemukannya. Alasan mengapa aku membawamu ke sini hanya untuk memberimu gambaran kebenarannya. Jangan menunggu sampai kamu menemukan sesuatu yang luar biasa yang membuatmu takut." Li Fugui membuka mulutnya setengah terbuka. Saat ini, dia juga terdiam. Sesuai dengan arti perkataan Ling Suzi, area yang saya datangi dalam mimpi saya seharusnya adalah dunia para dewa atau dunia abadi. Bagaimanapun, Master Yuxu dari kuil Yuxu adalah satu-satunya praktisi kuil Yuxu yang telah mengatasi malapetaka dan menjadi abadi. Jika ada negeri dongeng atau dunia dewa di dunia ini, jadi bukankah ada dunia bawah tanah, dunia iblis, dan dunia iblis yang legendaris? Jika itu masalahnya, apa yang Yuxu katakan dalam mimpinya kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Mungkin, menyatukan 6 sekte besar sendirian hanyalah permulaan. Pikirkan ini, punggung Li Fugui mulai terasa dingin. Sekarang sangat sulit bagi saya untuk menangani 6 sekte utama. Jika saya bertemu monster dari dunia iblis atau dunia iblis, apakah saya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Saat dia panik di dalam, Yuxu sepertinya telah memahami apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia berkata sambil setengah tersenyum, "Menantu laki-laki,
Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun beberapa hal terdengar menakutkan, masih belum diketahui apakah kamu dapat menemuinya. Menurutku, kamulah yang terpilih satu. Karena dia yang terpilih, dia secara alami akan diberkati oleh Tuhan. Mendengar ini, Li Fugui memandang Yuxu dan bertanya, Tuhan akan memberkati saya, tetapi akankah Tuhan memberkati kerabat dan teman yang bersama saya? Akankah Tuhan memberkati semua orang di dunia? Yuxu tertegun selama beberapa detik. Setelah hening beberapa saat, dia tidak menjawab pertanyaan Li Fugui secara langsung. Sebaliknya dia menghela nafas. Saat dia berbalik dan berjalan keluar pintu, dia berkata kepada Li Fugui dengan suara serius, menantu yang baik, ada kehendak Tuhan dalam kegelapan, ayo pergi. Li Fugui mengikuti Yuxu keluar, dalam perjalanan kembali ke kamarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Untung, melewati begitu banyak kesulitan, dunia batin Li Fugui telah menjadi sangat kuat. Apa yang terjadi kali ini merupakan pukulan baginya. Tapi lebih tepatnya, itu adalah pacuan. Selain itu, Li Fugui telah membaca banyak buku dalam 3 hari terakhir. Dan konten yang dia pelajari dalam buku-buku kuno tersebut cukup untuk dia nikmati seumur hidup. Setelah secara bertahap bersorak, Li Fugui memanggil anak buahnya lagi sore itu. Semua orang baru saja datang ke rumah, Li Fugui belum berbicara. Hua Duo berkata kepada Li Fugui dengan serius, Fugui, Sister Ming dan saya telah menghubungi. Jika kita memiliki rencana perjalanan tertentu, kita bisa pergi ke Haixiang dulu. Kalau begitu ambil penerbangan lanjutan dari Haixiang ke Hainan. Di selatan laut, Saudari Ming akan mengatur kapal untuk membawa kita ke Pulau Zizhu. Begitu Hua Duo selesai berbicara, Yuzen tidak sabar untuk bertanya, Duo, jika kamu berkata begitu, kita bisa mencapai Pulau Zizhu dalam waktu 2 hari. Hua Duo mengangguk sedikit, jika tidak ada kecelakaan di perjalanan, kita memang bisa mencapai Pulau Zizhu dalam 2 hari. Tetapi masalahnya, kata Suster Ming, Pulau Zizhu bukanlah pulau kecil, melainkan sebuah pulau kecil. Nusantara, direktur sebelumnya mengirim anggota Biro ke-6 untuk mengunjungi Pulau Zizhu, namun sejauh ini, tidak ada satupun anggota yang dikirim yang kembali. Selain itu, kapal hanya dapat mencapai pulau kecil di tepi Pulau Zizhu, yang tidak mungkin, jauh di tengah-tengah Nusantara. Jenny sedikit mengernyit kali ini. Dia bertanya dengan sedikit keraguan, saat ini, teknologi sudah sangat maju. Mungkinkah masih belum ada daratan tak berpenghuni di planet ini? Itu bagus. Tapi tidak berhasil. Saya akan menggunakan koneksi saya untuk melihatnya. Saya bisa meminta Yingjiang melakukan itu. Bantu kami menggunakan satelit untuk mengambil gambar denah area ini. Jenny baru saja selesai mengatakan ini. Ia ditolak oleh Master Teng Se. Jangan buang waktu Anda. Belum lagi Pulau Zizhu, bahkan Pulau Teng Se tidak dapat dengan jelas menangkap situasi di pulau itu dengan sarana teknologi saat ini. Nona Jenny, Anda ingin jelas bahwa banyak rahasia Tiongkok kita tidak dapat dipecahkan oleh teknologi. Sama seperti kalian para vampir. Kalian tidak bisa berjalan di bawah sinar matahari selama ribuan tahun. Tapi setelah bertemu nenek moyang kita, kini kalian tidak hanya bisa muncul di bawah sinar matahari, tapi kalian tidak perlu lagi meminum darah manusia. Haha, tidak sesederhana yang kamu kira. Ekspresi sedih muncul di wajah Jenny. Dia memandang Li Fugui dan bertanya, Fugui, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Li Fugui setenang air saat ini. Dia tersenyum dan berkata, pasti ada jalan sebelum mobil mencapai gunung, dan jalan itu akan lurus ketika perahu mencapai jembatan. Jangan terlalu khawatir tentang bagaimana menuju ke Pulau Zizhu. Kami akan mencari tahu jalan ketika kita sampai di sana.
Hari ini Anda akan dikirim ke Pulau Zizu. Kami telah berkumpul terutama untuk berdiskusi dengan Anda. Dan kemudian kami akan pergi ke Pulau Zizu. Siapa di antara Anda yang akan pergi bersama saya? Untuk tetap diam, mereka tidak takut mengikuti Li Fugui sampai mati. Itu karena mereka mengetahuinya di dalam hati mereka. Saat ini, meskipun mereka mengusulkan untuk mengikuti Li Fugui, masih belum diketahui apakah Li Fugui akan mengambilnya. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Li Fugui, jika seseorang tidak ingin membawanya, Li Fugui tidak akan setuju, tidak peduli berapa banyak yang mereka katakan. Dia melihat semua orang memandangnya dengan penuh harap. Li Fugui berpikir sejenak, kemudian dia berkata terus terang kepada Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan yang lainnya, ini yang saya pikirkan. Kali ini kami sedang mencari senjata ajaib. Perjalanannya jauh. Jika banyak orang bersama kami mungkin tidak dapat melakukannya, jagalah itu. Selain itu, lokasi senjata ajaib yang tersembunyi, ada banyak binatang mitos. Dalam hal ini, jika kamu terlalu lemah, kamu akan mati jika mengikuti kami. Jadi kali ini, Chang Qiong, Ibu Pertiwi, Duo, dan Jenny, kalian berempat ikuti saja saya. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang tidak mau pergi, kalian bisa mengungkitnya sekarang dan saya akan menggantikannya. Katanya, Jenny tidak sabar untuk bertanya, Fugui, bagaimana dengan Zeus dan Alisa? Li Fugui berkata terus terang, anggota klan darah bisa pergi mencari Christopher. Mereka bisa tinggal di sini dulu, atau mereka bisa langsung kembali ke Kabupaten Qinglong. Meskipun Jenny sangat ingin membawa Zeus dan yang lainnya bersamanya. Tapi dia juga tahu bahwa Li Fugui telah mengatakan bahwa membawa orang lemah bersamanya kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian kapan saja. Kematian Raja Naga Gemuk kali ini masih terbayang jelas di benak Jenny. Oleh karena itu, dia tidak ingin anak buahnya mengikutinya dan mati. Saat Jenny hanya terdiam, Yu Zhen dan Master Teng Xie segera berdiri. Yu Zhen, khususnya, bertanya dengan penuh emosi, Nyonya Tuan, apa maksud Anda dengan ini? Dalam hati Anda, apakah saya, penguasa kuil Yuxu, tidak sebaik Ratu Darah dari klan darah? Atau kamu merasa jika aku mengikutimu, apakah aku akan menjadi beban bagimu? Yu Zhen bertanya. Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, Yu Zhen, kamu terlalu memikirkannya. Saya tidak bersungguh-sungguh. Saat saya datang ke kuil Yuxu kali ini, saya pikir Anda juga melihat bahwa guru kuil tua dan yang lainnya semakin tua. Dan sekarang Yuxu Temple, seseorang perlu mengambil alih situasi secara keseluruhan. Li Fugui belum selesai berbicara. Saya tidak ingin Ling Su ikut campur. Begitu dia tiba di rumah, Ling Su memandang Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, Nak, ini agak tidak etis. Kamu membawa begitu banyak orang dan hanya meninggalkan Yu Zhen. Ada apa? Mungkinkah apakah itu yang ada dalam pikiranmu? Kami, penguasa kuil Yuxu, benar-benar lemah. Li Fugui terdiam beberapa saat. Melihat Ling Su, dia menghela nafas dan berkata, Ayah mertua, bukan itu maksudku. Biarkan Yu Zhen tinggal, karena... Ling Suzi menyela Li Fugui lagi. Di depan semua orang, Ling Suzi berkata dengan fasih, Siang-siang, sejujurnya, kami di Yuxu Guan tidak memiliki tulang yang lembut. Meskipun Yu Zhen adalah seorang gadis, dia mengikutimu kemana-mana, di wajahku, ada cahaya. Tentu saja, saya juga tahu bahwa Anda membiarkan dia tinggal sementara karena Anda takut dia akan dalam bahaya jika dia mengikuti Anda. Saya dapat memberitahu Anda di sini di depan semua orang, Anda dapat yakin mencari senjata ajaib. Yu Zhen mati. Bukan saja aku tidak akan menyalahkanmu, tapi aku juga akan menyerahkan posisi pemimpin kuil Yuxu langsung kepadamu. Kata-kata Ling Su sangat jelas,
Itu membingungkan orang biasa. Terutama Langit, sebagai kepala sekte yang seumuran dengan Ling Su. Chang Qiong sama sekali tidak dapat memahami perilaku Ling Su. Saudaraku, kenapa kamu seperti ini? Perjalanannya panjang dan sangat berbahaya. Ibu Pertiwi, Jenny, dan aku semua hidup sekitar 100 tahun. Jika kita mati, kita akan mati. Itu bukan masalah besar. Petik 2. Tapi, Nona Yuzhen, kamu masih muda. Kamu, Ling Su berkata sambil tersenyum. Qian Qiong, kamu terlalu khawatir. Karena aku bisa membuat keputusan seperti itu, tentu saja aku punya pikiran sendiri. Oke, ini masalah, tidak perlu melanjutkan pembahasan masalah ini. Menantu laki-laki Xian, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda bersedia membawa Yuzhen bersamamu? Setelah melihat ekspresi tekad di wajah Ling Su, Li Fugui tahu bahwa meskipun dia tidak ingin membawa Yuzhen bersamanya, dia tidak bisa melakukannya. Dia menjilat bibirnya yang kering, mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, Yuzhen, ikuti saja saya. Tapi kali ini Guru Tao Linglong dan yang lainnya. Yuzhen sangat senang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Don jangan khawatir, Pendeta Tao Linglong dan yang lainnya tidak perlu mengikuti kita kali ini. Saya akan meminta Pendeta Tao Linglong dan Lingkong untuk pergi ke Kabupaten Qinglong untuk membantu orang-orang di sana melindungi penduduk Kabupaten Qinglong. Kata-kata Yuzhen, Li Fugui akhirnya menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Ling Suzi tidak berbicara omong kosong, mengangguk dan tersenyum di sampingnya. Bagus sekali, karena Yuzhen akan pergi bersamanya. Saya akan pergi dan bersiap sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu dalam perjalanan, Anda dapat memintanya. Apapun yang kami miliki di Yuxu Temple, aku akan menyiapkannya untukmu terlebih dahulu. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, sambil tersenyum, tidak perlu, kami akan menyiapkannya sendiri. Teng Snake dengan hati-hati mendekati Li Fugui dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Tuan, saya. Lihat saya. Li Fugui mengarahkan pandangannya ke Teng Snake dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu? Teng Xie berkata sambil tersenyum, Tuan, saya juga tahu bahwa di antara kita, saya yang paling lemah. Tetapi kali ini saya benar-benar ingin pergi bersama Anda untuk menemukan senjata ajaib. Ketika Li Fugui melihat Soaring Snake, dia tidak bisa mau tidak mau memikirkan Raja Naga Gemuk. Mereka juga mengikuti saudara-saudaranya. Kali ini dia dibunuh secara brutal oleh formasi Sekte Beidou. Dia merasa terlalu kasihan pada dirinya sendiri. Dan selanjutnya pasti akan ada korban jiwa dalam perjalanan mencari senjata ajaib tersebut. Meski Teng Xi setia pada dirinya sendiri. Namun dari segi kekuatan memang terlalu lemah. Memikirkan hal ini, Li Fugui berkata terus terang, Teng Snake, bukan karena aku tidak menyukaimu, atau karena aku tidak ingin membawamu bersamaku. Semua orang ada di sini hari ini. Jadi aku akan mengatakan beberapa hal secara langsung. Kematian Raja Naga Gemuk telah menjadi bekas luka yang tak terhapuskan di hatiku. Kali ini ketika kita pergi mencari senjata ajaib, yang kuinginkan adalah menjadi sangat mudah. Aku tidak akan membiarkan korban lagi mengikutiku saudara laki-laki. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui, Teng Xi memiliki senyuman santai di wajahnya dan berkata dengan senyuman yang sepertinya tidak setuju. Guru, saya tahu Anda memiliki niat baik, tetapi yang ingin saya katakan adalah, yang tidak pernah meninggal sejak saat itu, zaman kuno. Saya, Guru Teng Xi, telah berlatih hampir sepanjang hidup saya. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya tidak akan mencapai ketinggian saya sekarang. Sejujurnya, jika saya bisa mengikuti, kamu menemukan 3 senjata ajaib kali ini, bahkan jika saya tidak dapat menemukannya, maka saya bisa menjadi terkenal. Segera setelah Guru Teng Xie mengatakan ini,
Qian Qiong bertanya, Saudara Teng She, jika Anda mengikuti Fugui untuk menemukan keajaiban senjata, apa yang akan kamu lakukan dengan Master Teng She? Dia berkata sambil tersenyum. Meskipun jumlah murid Sekte Tengsi tidak sebanyak murid Sekte Tiangang, Sekte Disa, dan Kuil Yuksu, masih sangat mudah untuk memilihnya, bertindak sebagai pemimpin sekte di antara para murid. Jangan khawatir, selama guru bersedia membawaku ke sana, aku akan pergi dan menjelaskan masalah dalam sekte sekarang, dan kemudian aku akan mengikuti gurunya. Setelah mengatakan ini, Tuan Teng dia membawanya bersamanya untuk membujuk Li Fugui. Dia menoleh lagi, melihat ke arah Hua Duo, dan berkata dengan penuh harap, Wakil Direktur Hua, tolong bantu saya membujuk guru. Berikutnya adalah sebuah pulau. Seperti yang Anda tahu, saya sudah lama tinggal di sebuah pulau dan sangat akrab dengan situasi di laut. Bawalah saya bersamamu, sekalipun diperlukan, saya tidak dapat membantu Anda membunuh monster. Setidaknya, saya bisakah Anda juga memperjelas rute untuk semua orang? Kata-kata Master Teng Xi benar-benar menyentuh hati Li Fugui. Sekelompok orang ini ada di sini. Kebanyakan dari mereka adalah pemilik tanah. Belum lagi berlayar, bahkan bertarung di sungai besar juga menjadi kekurangan mereka. Tentu saja, Hua Duo juga mengetahui hal ini. Demi keselamatan, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Hua Duo berkata terus terang kepada Li Fugui, Fugui, menurutku kita harus mendengarkan Teng Xi kali ini. Karena Teng Xi ingin mengikuti kita, pergi dan bawa dia bersamamu. Li Fugui berpikir sejenak, lalu dia berkata kepada Teng Xi kata demi kata, Teng Xi, karena kamu ingin mengikutiku, kamu harus berjanji padaku satu hal sebelum berangkat. Teng Xi menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia berdiri dengan cepat dan berdiri tegak. Dia menatap Li Fugui dengan mata cerah dan berkata dengan fasih, Guru, beritahu saya, apa yang Anda ingin saya jamin? Li Fugui berkata dengan serius, kali ini ke Pulau Zizu, apapun yang Anda lakukan di jalan Anda harus patuhi perintahku. Tidak peduli apakah saya dalam bahaya atau siapapun di antara kita yang pergi kali ini dalam bahaya, Anda tidak dapat bertindak tanpa izin. Teng Xi tidak ragu sama sekali, dan bersumpah kepada Tuhan, saya Tuan Teng dia, bersumpah demi Tuhan jika aku pergi keluar dengan tuanku kali ini, jika aku tidak mematuhi perintah tuanku, aku akan disambar petir. Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia memelototi Teng Xi dan berkata, Oke, duduklah, kita belum berangkat, mengapa kamu mengucapkan kata-kata sial ini? Li Fugui memandang sekeliling ke semua orang. Lalu dia berkata terus terang, Oke, kalau begitu, kami sudah memutuskan personelnya. Chang Qiong, Jenny, Ibu Pertiwi, Yu Zhen, Duo, dan Teng Xi, kalian, silakan pergi dan lakukan urusan kalian sendiri sekarang. Selesai. Kita akan berangkat malam ini. Hua Duo menjawab, dia sebenarnya tidak punya persiapan apapun. Satu-satunya hal yang perlu dipersiapkan mungkin adalah menjadi kontak person dan mempersiapkan sarana transportasi terlebih dahulu. Dan Chang Qiong dan lainnya. Kemudian mereka menemukan bawahannya masing-masing dan membiarkan mereka beristirahat selama 2 hari di Kuil Yuksu sebelum menuju ke Kabupaten Qinglong. Tepat ketika Li Fugui dan yang lainnya bersiap untuk pergi ke ujung langit untuk menemukan tali api Vajra. Utusan khusus dari 6 sekte besar telah berkumpul di kota Jiangnan. Mereka berkumpul hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk bernegosiasi dan mendistribusikan ramuan tersebut. Pada ining ke-6, untuk menangani keadaan darurat, 2 wakil direktur, Sun Si dan Su Linjiang, dikirim secara pribadi untuk mengambil alih kota Jiangnan. Menghadapi kepentingan yang sangat besar, negosiasi pertama antara 6 utusan sekte besar berakhir dengan kegagalan. Lagi pula,
Semua orang ingin mendapatkan lebih banyak ramuan. Terutama Sekte Beidou, dalam pandangan Kui Piao, merekalah yang paling banyak menderita korban dalam menghadapi Li Fugui kali ini. Terutama Li Fugui yang pergi ke Sekte Beidou kali ini. Membunuh hampir 100 murid Sekte Beidou sekaligus. Selain itu, Ouyang Xiuli, yang pergi ke Kabupaten Qinglong untuk menyelidiki situasi tersebut, juga menerima kabar buruk, mengatakan bahwa Penatua Kaiyang kemungkinan besar telah meninggal. Hal ini membuat Kui Piao merasa bahwa mereka harus mendapatkan lebih banyak ramuan. Setelah utusan khusus dari 6 sekte besar kembali, mereka memberitahukan hasil diskusi kepada pimpinan sekte masing-masing. Beberapa pemimpin sekte tidak berdaya. Cukup mulai pertemuan kedua. Kali ini, kepala dari 6 sekte besar berkumpul secara langsung di kota Jiangnan. Setelah semua pihak bertemu, tidak banyak omong kosong juga. Usai salam singkat, kita langsung ke topik. Semuanya, Desa Xiaoxi sekarang ada di tangan kita. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang cara mendistribusikan ramuan di desa. Kui Piao berbicara, dan beberapa pemimpin sekte yang hadir juga mengungkapkan pendapat mereka. Hasil akhir, persis seperti dugaan Ling Suzi dan yang lainnya. Yang diinginkan oleh 6 sekte besar adalah pasokan ramuan yang berkelanjutan dari desa Xiaoxi, bukan nyawa staf yang memproduksi ramuan di desa Xiaoxi. Adapun pembagian obat mujarab, hal ini didasarkan pada 12 bulan dalam setahun. Setiap sekte dapat memanen ramuan selama 2 bulan berturut-turut. Demi kepentingan sekte tersebut, Kui Piao berjuang keras, dan meskipun dia tidak memilih 1 bulan tambahan, setidaknya ketika dia memilih bulan, dia mendapat bulan Juli dan Agustus. Di permukaan, meski mungkin hanya 2 atau 3 hari lebih lama dibandingkan sekte lain. Tapi Kui Piao tahu bahwa dengan keluaran ramuan di desa Xiaoxi, tambahan 2 atau 3 hari akan memberi mereka banyak keuntungan. Setelah masalah distribusi dinegosiasikan, tidak ada yang terburu-buru. Di sekte Sanxing, Patriark Sanxing adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata terus terang kepada semua orang, semuanya, sekarang ramuan di desa Xiaoxi telah didistribusikan. Ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Faktanya, Patriark Zhu Sanxing tidak mengatakannya. Semua orang yang hadir juga tahu apa yang ingin dia katakan. Kui Piao terdiam. Bagaimanapun, Li Fugui baru saja meninggalkan sekte Beidou beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, dia tidak ingin berinteraksi lagi dengan Li Fugui. Merupakan tanggung jawab dan kewajiban 6 sekte besar untuk membunuh Li Fugui dan sepenuhnya melenyapkan momok di dunia seni bela diri kuno ini. Itu bukan tanggung jawab keluarga sekte Beidou mereka. Para pemimpin sekte lainnya saling memandang. Setelah hening sejenak, Guru Surgawi Xuanming dari Gunung Xuanming terbatuk ringan, mengelus janggutnya, dan berkata dengan serius, menurut pendapat saya, sekarang kita telah menguasai desa Xiaoxi, Li Fugui, lebih baik tinggalkan dia sendiri. Segel 6 sekte besar kita tidak dapat dibuka oleh siapapun yang menginginkannya. Selama ribuan tahun terakhir, hanya ada segelintir orang yang dapat secara langsung membuka segel 6 sekte besar kita sebelumnya. Orang terakhir yang memecahkan segel sudah berada di kelas abadi dan menjadi dewa abadi. Adapun Li Fugui, meskipun kekuatannya luar biasa, tidak peduli seberapa kuat dia, mungkinkah dia menjadi seorang abadi Tuhan. Sampai Tuan Xuanming selesai berbicara, Kui Piao hanya berbisik, semuanya, Li Fugui baru saja meninggalkan sekte Beidou kita selama beberapa hari. Dan, sejauh yang saya tahu, dia pergi ke kuil Yuxu kali ini untuk mencari 3 senjata ajaib. Tidak mengetahui keberadaan ketiga artefak magis tersebut, tetapi Yu Suzi mengetahui jejak ketiga artefak magis tersebut.
Dalam hal ini, setelah ketiga artefak magis tersebut ditemukan oleh Li Fugui, apakah segelnya masih tidak dapat ditembus, hanya saja tidak diketahui. Meskipun Kui Piao tidak mengatakannya dengan jelas. Namun pendapatnya sangat sederhana, itu terjadi sebelum Li Fugui sadar. Kirim seseorang dengan cepat untuk membunuh orang ini. Selama Li Fugui meninggal, kemudian mereka bisa duduk dan bersantai. Sayangnya, Kui Piao dapat memikirkan hal ini. Tetapi para pemimpin sekte lain yang hadir tidak menganggap serius Li Fugui sama sekali. Meskipun semua orang tahu bahwa Li Fugui sangat ahli, menurut mereka, menemukan senjata ajaib dan membuka segel tidak akan pernah terjadi pada Li Fugui. Patriark Sanchun dari Fang Chunshan berdiri perlahan, berdiri di kursi, dan berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Tuan Kui Piao, coba saya lihat, Anda benar-benar terlalu khawatir. Meskipun Li Fugui memiliki kemampuan bertarung pribadi yang kuat, ada banyak orang di sekitarnya. Lagi pula, ada kekurangan pembantu. Juga, jangan bilang padaku bahwa Li Fugui memiliki banyak sekte untuk membantunya. Dari ratusan sekte di dunia, hanya sedikit dari mereka yang mengikuti Li Fugui, kecuali Yuksuguan agak terkenal di antara sekte. Mirip dengan sekte Tiangang dan sekte Disa, pernahkah mereka mencapai prestasi besar di dunia seni bela diri kuno? Adegan, biarkan saja dia membuat masalah dulu. Kami akan melindungi desa Xiaoxi terlebih dahulu. Selama ada aliran ramuan yang keluar dari desa, itu sudah cukup. Kui Piao mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jika suatu hari, Li Fugui benar-benar mengumpulkan 3 senjata ajaib dan memimpin anak buahnya untuk menerobos segel, apa yang harus dia lakukan? Beberapa orang yang hadir tertawa tidak setuju. Apa gunanya? Dia benar ingin membuka segelnya dengan paksa, dan kemudian dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Dalam semalam, saya pikir, dalam 3-5 tahun, dia mungkin tidak dapat melihat satu pun senjata ajaib. Dan dalam 3-5 tahun, desa Xiaoxi, Biro ke-6, dan bahkan kuil Yuksu semuanya akan menjadi milik kita. Dengan 3 senjata ajaib yang dimilikinya, bisakah dia membuka segelnya? Kui Piao bingung, terlihat tidak ada seorang pun yang hadir bersedia mengejar Li Fugui. Dia berkata dengan sedikit marah, "Oke, karena kamu menunggu untuk mengatakan ini, maka duduk saja dan tunggu kematian." Meskipun Fumo Yuanzong dari Paviliun Fumo jarang berbicara, setelah melihat Kui Piao begitu marah, dia berdiri dan berkata, "Master Sekte Kui Piao, menurut pendapat saya, bukan karena kami tidak ingin berurusan dengan Li Fugui, tetapi kami tidak perlu menghabiskan energi kami untuk hal-hal busuk seperti itu sekarang. Untuk mendapatkan ramuan dari desa Xiaoxi, setidaknya 2/3 dari sumber daya vitalitas dunia akan berada di bawah kendali kita. Pada saat itu, jika ada pejuang kuno di dunia yang tidak mematuhi perintah dari 6 sekte utama kita, kami akan langsung memutus pasokan vitalitas mereka." Alasan mengapa Li Fugui meningkat pesat di dunia seni bela diri kuno hanyalah karena dia memiliki sejumlah besar sumber daya vitalitas di tangannya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua sekte di dunia, dan bahkan para pejuang kuno di dunia, memilikinya. Berapa lama dia, Li Fugui, bisa begitu sombong sehingga dia akan mematuhi perintah kita? Merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Tapi semua orang seperti ini, dan dia juga tahu bahwa meskipun dia melompat keluar sekarang dan benar-benar berencana untuk berhadapan langsung dengan Li Fugui, pada akhirnya, dialah yang akan menderita. Lebih-lebih lagi, dia sudah mendapat keuntungan dari operasi ini. Sekte Beidou kehilangan 2 tetua dan tidak lagi mengizinkannya untuk terus bertarung dengan Li Fugui. Pikirkan ini, Kui Piao berkata terus terang kepada semua orang yang hadir.
saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Adapun bagaimana Anda melakukannya, itu urusan Anda. Jangan menyesal setelah yang terburuk terjadi, Patriark Sanshing tertawakan. Setelah kita memiliki cukup ramuan di tangan kita akan menggunakan cara tercepat untuk memenangkan Biro ke-6 dan konferensi ramuan dan organisasi duniawi lainnya, dan kemudian kita dapat sepenuhnya mengendalikan dunia seni bela diri kuno telah jatuh ke tangan kita. Bisakah dia, Li Fugui, mengubah dunia? Mendengar ini, Kui Piao tidak lagi ingin terus berdebat dengan semua orang. Dia berdiri dan berbalik untuk keluar. Begitu dia keluar dari ruangan, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Suzy tidak cukup untuk membuat rencana. Hasil diskusi antara 6 sekte besar segera sampai ke telinga Li Fugui. Ketika Li Fugui mengetahui bahwa bahan obat gelombang pertama telah dikirim keluar dari desa Xiaoxi, dia tahu bahwa orang-orang di desa itu pasti masih hidup. Kalaupun ada yang meninggal, jumlah kematiannya tidak akan terlalu banyak. Di atas lautan luas, Li Fugui berdiri di geladak, memandang ke kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Duo melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, semuanya berkembang seperti yang kita harapkan. Mengapa kamu masih terlihat tidak bahagia?" Li Fugui tersenyum tipis di sudut mulutnya. Dia melirik langit biru, lalu berkata dengan serius kepada Hua Duo, "Duo, sudah 9 hari sejak kita tiba di laut. Ini 4 hari lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Jika kita sudah sampai di Zizu sekarang tidak apa-apa, tapi saat ini, kita bahkan belum mencapai bagian terluar Pulau Zizu." Dengarkan apa yang dikatakan Li Fugui. Hua Duo menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Ini semua salahku. Seharusnya aku meminta mereka merencanakan rutenya terlebih dahulu." Faktanya, Li Fugui juga tahu bahwa masalah ini tidak boleh disalahkan pada Hua Duo. Lebih tepatnya, hal ini tidak boleh disalahkan pada satu orang pun. Jika ingin disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan Tuhan. Sesampainya di selatan laut, mereka dihadang angin topan selama 3 hari, lalu sampai ke laut. Karena kawasan laut ini dianggap sebagai tempat terlarang, maka belum ada orang yang pernah ke sana sebelumnya. Kapten Meng Huo yang mengirim mereka ke sini kali ini, meskipun ia memiliki pengalaman berlayar bertahun-tahun, berlayar di perairan yang sama sekali asing masih menjadi tantangan baginya. Duo, ini bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu sendiri untuk ini. Ngomong-ngomong, tadi kamu bertanya pada Kapten Meng apa yang dia katakan, bersambung